Bab ke-72. Keputusan Kiara. Dan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Di rumah berbeda, Kiara sudah berkutat di dapur. Pagi-pagi sekali ia memasak untuk suaminya yang masih tertidur pulas. Ia pun memasak untuk dirinya sendiri, karena selama mengandung, ia mudah lapar. Selesai memasak dan sarapan, Kiara kembali ke kamar. Ia membersihkan diri. Kiara menoleh ke arah Gunawan yang masih terlelap. Suaminya memang jarang berangkat pagi untuk menghindari kemacetan. Kiara keluar dari kamar mandi dengan berbalut handuk yang hanya menutupi dada dan sedikit bokongnya. Bentuk bulat itu pun tercetak jelas. Kiara berdiri di depan lemari besar yang membelakangi ranjang. Ia tak sadar bahwa sang suami sudah terbangun dan duduk sembari menatap lekuk tubuh indah itu dari belakang. Entah mengapa kini Gunawan merasa mudah tersulut gairah melihat tubuh itu. Padahal dulu ia sangat cuek jika Kiara menggodanya. Gunawan tidak menyadari bahwa sudah ada benih cinta di dalam hatinya untuk sang istri. Cinta yang menimbulkan sebuah hasrat. Ditambah kondisi fisik Kiara yang sedang hamil, membuat gairah Gunawan semakin terpacu cepat. Memang ada sebagian pria yang melihat wanita hamil terkesan lebih seksi. Perut Kiara yang membuncit memiliki daya tarik tersendiri untuk Gunawan. Kiara melepas handuknya dan mulai memakai pakaian dalam. Namun, saat gerakan tangannya tengah ke belakang untuk mengaitkan ikatan bahan yang menutupi dadanya, Gunawan langsung menangkup tangan itu dan melepaskan bahan yang semula ingin Kiara pasang. Pagi ini, kamu belum melayaniku. Ucap Gunawan tepat di telinga Kiara. Kiara menggigit bibir bawahnya saat sang suami menelusuri punggung dan leher Kiara yang harum seperti bayi. Karena akhir-akhir ini Kiara lebih senang menggunakan sabun dan parfum bayi, membuat Gunawan semakin gemas akan tubuh itu. Kiara hanya diam. Tubuhmu semakin seksi, Ra. Ucap Gunawan lagi dengan suara yang berat. Kiara pasrah dan hanya memejamkan mata. Ia berdoa agar semuanya cepat selesai. Lalu Gunawan menggiring Kiara menuju ranjang. Kaki Kiara pun mengikuti kemauan suaminya. Ia hanya pasrah dan yakin jika semua akan indah pada waktunya. Kiara melayani hasrat suaminya. Dulu ia mungkin akan sangat bahagia jika diperlakukan seperti ini oleh Gunawan. Namun, kini rasa itu tidak sama seperti dulu. Ekspresi Kiara datar dan pasif. Ia melayani hanya semata-mata karena kewajiban seorang istri, bukan karena cinta. Entah kemana cinta itu pergi. Mungkin seiring perlakuan buruk yang ia terima dan puncaknya pada sore itu. Ternyata kamu semakin nikmat, Ra. Racau Gunawan sembari terus bergerak mencapai kenikmatannya sendiri. Kali ini Gunawan sedikit melakukan penyatuan itu dengan pelan. Walau terkadang, tanpa sadar ia bergerak dengan cepat, sehingga membuat tubuh Kiara terguncang. Gunawan pun menggigit gemas puting Kiara yang bulat sempurna. Kiara tak tahan untuk tidak menjerit, walau ia berusaha untuk memelankan jeritan itu. Ketika Gunawan menggigit dengan keras puting Kiara. Setelah 30 menit akhirnya Gunawan mengerang mencapai puncak kenikmatan yang sedari tadi ia rangkuh. Hasrat itu pun tertuntaskan. Gunawan langsung menggulingkan tubuhnya di samping Kiara. Dan Kiara langsung terbangun, seolah ia tak merasakan lelah dan sakit akibat pergulatan itu. Kiara bergegas ke kamar mandi. Perutnya pun terasa mual. Padahal pada masa trimester pertama, ia tak mengalami morning sickness, mual-mual, atau ngidam. Gunawan hanya menatap sang istri yang berlalu melewatinya. Ia masih berbaring merasakan tubuhnya yang lelah karena aktivitas panas itu. Setelah menyelesaikan urusan dengan orang tua Vanessa, Kenan melajukan mobilnya ke kantor. Di sana, ia langsung bertemu dengan Vicky. Gimana tanggapan Om James? Tanya Vicky. Kenan mengangkat bahunya. Mereka hanya diam. Mereka pikir putrinya malaikat. Ledek Vicky. Kedua pria ini berjalan beriringan menuju ruangan masing-masing. Vic, gimana kabar Kiara? Lo udah suruh orang buat memata-matai rumah Gunawan.
Vicky mengangguk. Sudah, tapi sepertinya semua baik-baik saja. Vicky tertunduk lesu. Ia pasrah jika Kiara menolaknya untuk kedua kali. Ia pasrah jika Kiara lebih memilih Gunawan lagi dan lagi. Bagi Vicky, yang penting Kiara bahagia, itu saja sudah cukup. Vic, Panggil Kenan. Entah mengapa jika disuruh memilih, Kenan lebih memilih Vicky yang menjadi adik iparnya dibanding Gun. Mungkin karena ia lebih dekat dengan Vicky, sehingga ia lebih tahu karakter asistennya itu. Walau Vicky juga bukan pria baik-baik, tapi dia jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan Gun. Dan yang utama ketulusan Vicky pada adiknya lebih terlihat dibandingkan dengan suami sang adik. Vicky menatap kedua bola mata Kenan. Lo yakin Gunawan maafin Kiara? Vicky terdiam. Tapi sepertinya begitu. Orang suruhan kita tidak melihat keributan di rumah itu. Semua berjalan normal. Vicky mengeluarkan ponselnya dari saku. Ini, gue dapat foto Kiara dan Gunawan 10 menit yang lalu. Vicky memperlihatkan foto Kiara yang tengah mengantarkan Gunawan hingga teras. Mencium punggung tangan suaminya saat Gunawan hendak pergi ke kantor. Dan menunggu serta melambaikan tangan hingga mobil Gunawan berlalu. Dan tak terlihat lagi. Vicky men-scroll 5 foto yang diberikan orang suruhannya itu dalam momen yang berbeda. Kenan menarik napasnya. Ia antara percaya dan tidak melihat semua ini termaafkan begitu mudah. Karena ia tahu, Gunawan bukanlah tipe orang yang mudah memaafkan. Apalagi ia pun merasa bahwa di sini pria itulah yang tersakiti. Lo yakin adik gue bahagia sekarang? Tanya Kenan lagi. Vicky mengangkat baunya. Gue udah tanya langsung sama Kiara. Dia bilang dia baik-baik saja. Malah dia minta gue gak usah menghubunginya lagi atau khawatir padanya. Dan sekarang gue lihat foto ini. So, antara yakin dan tidak, tapi beginilah faktanya. Saat membuka kaca jendela kamar, Kiara tidak sengaja melihat seorang pria tengah menatap rumahnya dari kejauhan. Satu kali melihat, Kiara pikir memang hanya orang yang sedang berdiri di sana. Namun Kiara menangkap sosok itu lagi 2 kali. Membuat wanita itu yakin bahwa sosok pria yang berada di luar sana adalah suruhan sang kakak untuk memantaunya. Kiara yakin, walau Kenan kecewa padanya, tapi dia adalah kakak terbaik yang selalu ada untuknya dalam hal apapun. Hingga akhirnya Kiara memerankan akting pagi ini. Mengantarkan sang suami dengan manis hingga mobil Gunawan pergi. Tersenyum riang, seolah tidak terjadi apapun pada dirinya. Karena tekadnya sudah bulat, ia tidak akan lagi mengeluh ataupun meminta bantuan pada sang kakak. Langkah kaki Kenan dan Vicky terhenti saat mereka sampai di depan ruangan Kenan. Kenan terdiam. Terus pantau keadaan adik gue, Vic. Kalau perlu, pasang CCTV di rumah itu tanpa sepengetahuan Gunawan. Gue pengen mastiin Kiara akan selalu baik-baik saja di sana. Vicky mengangguk. Itu pasti. Lalu Vicky kembali berjalan menuju ruangannya yang masih berada jauh dari ruangan Kenan. Vic, Panggil Kenan lagi. Vicky pun langsung membalikkan tubuhnya. kalau bisa milih, gue lebih percaya lo yang jadi suami Kiara. Ucap Kenan. Vicky tersenyum. Sayangnya adek lo gak pernah cinta sama gue. Kemudian Vicky kembali membalikkan tubuhnya. Kenan terdiam sembari memegang handle pintu. Ya, cinta memang rumit. Sungguh beruntung dirinya yang mencintai wanita yang juga bisa langsung mencintainya. Lalu Kenan pun masuk ke dalam ruangan itu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.